roh atau bahasa lain ini itu adalah bahasa manusia. Supaya Anda jangan bingung, saya kasih contoh. Waktu murid-murid berkumpul di Yerusalem, 120 murid, mereka adalah orang-orang Yerusalem. Tentu satu bahasa. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berbahasa lain. Berbahasa lain diistilahkan dengan berbahasa roh, bukan bahasa mereka tinggal di Yerusalem, tetapi bahasa orang yang tinggal di negara lain atau di tempat lain. Kita lihat ayatnya, mulai ayat yang kelima. Kita buktikan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Mereka berarti yang berkumpul ini orang Yahudi semua. Murid-murid kan orang Yahudi semua. Orang-orang Yerusalem orang Yahudi. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yang bingung siapa? Yang orang yang sedang berkumpul di Yerusalem dari seluruh penjuru bumi ada di sana, menyaksikan murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan berbahasa bukan bahasa mereka tapi bahasa orang lain. Bahasa siapa? Bahasa orang yang berkerumun di situ. Ayat yang ke-7, Kisah Para Rasul 2. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Orang-orang yang melihat itu kan bahasa yang mereka sebut itu kan berbahasa itu kan bahasa kita. Bukankah mereka ini semua orang Galilea? Loh, kok mereka ngomong bahasa kita? Berarti bahasa manusia tuh? Bahasa manusia. Bagaimana mungkin, ayat yang ke-8, kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi ketika murid-murid mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa lain. Atau istilahnya berbahasa roh. Tapi bahasa lain atau bahasa roh itu bukan bahasa malaikat, bukan bahasa surga, bukan bahasa orang lain, bahasa negeri lain. Bahasa itu tadi orang-orang Kreta, orang Arab dan lain sebagainya. Supaya tahu. Saya kasih contoh lagi sederhana. Saya suku Jawa, contoh. Teman saya di sini juga suku Jawa. Teman saya di sini juga suku Jawa. Kami berdoa sungguh-sungguh, memohon pertolongan Tuhan dengan merendahkan diri dan meminta kepenuhan Roh Kudus supaya Tuhan berbelas kasih ngasih. Lalu kami sungguh-sungguh berdoa dan akhirnya kami kepenuhan Roh Kudus. Lalu mulai kami berbahasa lain. Atau dengan contoh saya kasih tahu, sigilama, seperti itu kira-kira. Atau apalah begitu diucapkan keluar. Karena ketika kita berbahasa roh, itu bukan rekayasa. Kita asal-asal ngomong laba-laba, bukan itu pemberian Tuhan, itu pemberian Tuhan. Nah, ketika berbahasa ini, itu bukan bahasa surga, bukan bahasa malaikat. Itu adalah mungkin bahasa orang yang ada di pedalaman Irian, yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi ketika kita berbahasa lidah, berbahasa roh, itu disebut berbahasa asing, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kita mengerti karena kita orang Jawa contoh tadi. Tapi karena kita orang Jawa, maka Tuhan menaruhkan bahasa lain, suku lain yang kita tidak mengerti. Itulah bahasa roh.
atau yang disebut berbahasa lain. Istilah itu istilah orang berbahasa roh katanya. Supaya kita paham di sini. Dan saya mau katakan ketika kita dipenuhi Roh Kudus seperti murid-murid di loteng Yerusalem, mereka mulai berbahasa-bahasa lain. Dan ketika mereka berbahasa-bahasa lain, mereka itu tidak sama semua bahasanya, berbeda-beda. Kan ada beberapa suku tadi berbeda. Yang si A, yang 120 murid, yang satu bahasa ini, yang satu bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Lalu mengerti bahasa. Kepenuhan Roh Kudus bekerja. Mereka berdoa berjam-jam, tidak merasa lelah. Mereka sepertinya naik ke hadirat Allah. Dan mereka merasa senang, dipuaskan. Tidak ada rekayasa di sana. Itu langsung dari pemberian dari Tuhan. Itulah orang berbahasa roh. Tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi kita melihat banyak sekarang gereja-gereja begitu masuk ke dalam gereja, saya bukan menghakimi, saya lihat dan banyak orang juga bilang ketika masuk ke satu gereja dalam ibadah baru mulai ibadah diangkat pujian, mereka sudah berbahasa pokoknya banyak nih mereka dan semua gitu. Nah, ini pertanyaan, benar enggak bahasa roh? Saya pikir itu bukan bahasa roh. Bahasa roh tidak seperti itu. Nggak ada orang seketika itu berbahasa roh. Kan di gereja itu semua bukan orang suci. Kan juga di sana banyak orang yang nggak benar juga. Jangan kita bilang orang di gereja itu orang benar semua. Oh enggak, banyak juga di sana orang yang nggak benar. Lalang dan gandum, kambing dan domba ada di sana, gitu loh. Tetapi dalam satu ibadah saya bisa melihat itu satu gereja itu bisa berbahasa roh. Yang satu ngomong berbahasa roh, yang satu ikut semua ikut. Dan ketika musik dilantungkan musik itu makin heboh. Begitu musiknya berhenti semua, seperti diatur begitu oleh musik dan lain sebagainya, oleh pemimpin pujian. Itu bukan bahasa. Ini terjadi di gereja-gereja. Salah. Saya bukan mau menghakimi, itu terjadi. Jadi orang membebek, melata. Ya, seolah-olah kalau bahasa roh ini sudah rohani gitu. Akhirnya orang karena takut dibilang gak rohani ikut-ikutan bahasa. Padahal tidak, bukan begitu. Orang berbahasa roh itu adalah pemberian Tuhan. Bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Bahasa roh itu tidak ada les bahasa roh. Gak ada les bahasa roh. Gak ada bahasa roh itu bisa dipelajari. Gak ada. Siapa yang bilang gak ada ayatnya di Alkitab? Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Itu bahasa roh pemberian dari Tuhan. Itu bahasa lain. Diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh takut, orang yang rendah hati, orang yang benar-benar rindu. Seperti murid-murid di loteng Yerusalem. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu tentang bahasa roh. Dan gereja sekarang tren itu. Belum apa-apa sudah. Saya bukan mau mengejek. Salah. Itu hanya emosional. Dan kita melihat juga ketika didoakan di gereja, saya beberapa kali lihat juga saya tidak pernah praktekkan itu di gereja saya, gitu loh. Ketika orang berdoa berbahasa roh lalu menompangkan tangan di atas kepala orang, lalu orang itu rebah. Rebahnya apa? Ada yang nampung di belakang. Supaya apa? Ketika dia rebah, orang ini tidak jatuh dan kepalanya bisa terbentur ke lantai. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tidak seperti itu. Roh Kudus itu kerjanya beraturan, tidak mencelakakan orang. Kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, orang itu akan beraturan, dia akan rebah pelan, dia akan berkata-kata dan lain sebagainya, penuh hikmat. Dan tidak bisa diberhentikan kalau tidak Tuhan yang memberhentikan. Kita lihat gereja, orang berbahasa roh berhenti, musiknya dia ikut berhenti. Oh tidak begitu. Berhentilah, itu Tuhan yang memberhentikan. Itu pekerjaan itu. Didoakan, dipegang kepala, di belakang sudah ada yang nada supaya tidak terjadi. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Didorong, tumbang. Kenapa orang bisa tumbang? Karena emosional aja.
Bukan pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Tapi pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Dan saya mau katakan, orang berbahasa roh di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, dan pekerjaan Roh Kudus ini terus berjalan sampai hari ini dan sampai nanti menjelang Tuhan Yesus datang kedua. Orang akan dipenuhkan Roh Kudus kalau mereka sungguh-sungguh beribadah. Orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan meminta belas kasih itu supaya dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhkan. Bahkan di Alkitab mengatakan Roh Kudus juga akan dicurahkan 2 kali ganda di akhir zaman, memenuhi orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan semua orang dipenuhkan Roh Kudus. Bukan semua orang dipenuhkan Roh Kudus. Datang ke gereja, orang mau baca-baca, ikut, padahal hidupnya nggak benar, tidak bisa. Kita melihat cara hidup murid-murid di Kisah Para Rasul. Mereka hidup bersama, hidup rukun, seia sekata, saling berbagi, hidup dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Mereka dipenuhkan Roh Kudus. Bukan seperti sekarang ini tren sekali itu orang berbahasa. Padahal hidupnya nggak benar. Itu dipertanyakan. Saya mau katakan itu tidak bahasa roh. Itu bukan dari Tuhan. Saya bukan menghakimi, itu bukan dari Tuhan. Cara kerja Roh Kudus itu ada peraturan. Ingat, seperti orang yang khotbah tadi. Kok mesti ditampung? Kalau memang pekerjaan Roh Kudus tidak perlu ditampung. Nanti Tuhan sendiri akan campur tangan supaya orang itu tidak jatuh. Itu sudah ditampung dan lain sebagainya, didorong-dorong loh. Salah. Pekerjaan Roh Kudus terus akan berlangsung dari zaman Kisah Para Rasul sampai Tuhan Yesus datang. Kita lihat satu ayat, Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Perikopnya hari Tuhan. Hari Tuhan berarti hari kedatangan Tuhan, akhir zaman. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Akan ada pencurahan Roh Kudus di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan dipenuhkan Roh Kudus. Tapi yang sungguh-sungguh loh, bukan Kristen abal-abal. Bukan Kristen cakadul, enggak ada penggabakalan. Sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang dipenuhkan Roh Kudus nanti. Pencurahan Roh Kudus akan terjadi di akhir zaman. Itu sudah dinubuatkan oleh Yoel. Dinubuatkan. Bukan nubuatan manusia bernubuat tapi tidak terjadi. Itu bukan nubuatan manusia, nubuatan palsu. Seperti tadi komen yang pertama, Niko bernubuat tidak terjadi, berarti apa? Palsu dong. Gitu toh kira-kira menurut dia. Ya saya nggak mau bilang apa, nggak terbukti mau bilang apa juga. Itu pertanyaan yang kedua. Terus kita lihat lagi ada pertanyaan yang ketiga dari Miss Paka Bless. Dia bilang begini, dengan berbahasa roh, iblis tidak bisa mengerti dengan doa kita. Dengan berbahasa roh, iblis tidak mengerti dengan doa kita. Saya katakan tadi, bahasa roh itu bukan bahasa surga, bukan bahasa di awang-awang sana, bahasa manusia lain. Jadi kalau kita berbahasa roh sungguh-sungguh, iblis tahu itu artinya. Saya bilang nggak tahu. Orang bahasa manusia, iblis tahu. Orang iblis beredar-edar di seluruh muka bumi, di segala penjuru suku bangsa, dia tahu. Supaya kita paham.
Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Orang awam bodoh ini yang ngasih komen begini. Pak Pendeta Samsudin, maaf, Anda kan seorang pendeta. Dasar bicara harus Alkitab. Sekarang bahas saja pijakan argumentasi Pak Tong, Ulangan 18 ayat 20 sampai 22, terutama ayat 22. Lalu analisa ayat ini terhadap apa yang Pak Tong lakukan. Cari titik lemahnya. Kalau tidak menganalisa ayat pijakan itu, tutup saja Alkitab. Cukup pakai akal sehat dan hati nurani. Buang saja Alkitab dan gelar pendetanya. Nah, ini orang juga ngomongnya terlalu gimana ya. Tapi oke, saya tanggapin. Kita lihat Alkitab dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Ulangan 18 ayat yang ke-20 mulai. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi dalam Ulangan pasal yang ke-8 ini cerita tentang Nabi Musa dengan bangsa Israel, bahwa dikatakan kepada Musa akan ada seorang lagi nabi yang dinubuatkan. Kalau kita lihat mulai ayat yang ke-18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini berbicara tentang nabi yang dinubuatkan. Allah menubuatkan akan mengirim seorang nabi lagi, dan ayat 18 ini adalah ditafsirkan oleh agama-agama muslim bahwa nabi yang dinubuatkan itu adalah Nabi Muhammad. Nah, supaya kita tahu cerita Ulangan 18 ini, jadi kita jangan asal ngomong tentang Ulangan pasal yang ke-18. Itu loh. Dilihat nanti di mana-mana tafsiran, itu banyak sekarang lagi heboh itu. Ulangan pasal yang ke-18 ini, ayat yang ke-18, seorang nabi yang sedang dinubuatkan itu mereka bilang Muhammad. Tapi sebenarnya tidak. Nabi yang dinubuatkan itu adalah Nabi Yesus. Kan dikatakan nabi juga. Dia guru, dia nabi, dia Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dia jelas mengatakan bahwa aku adalah guru dan Allah dan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada agama-agama lain bilang, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus bilang kalau dia Tuhan? Oh, itu Yohanes 13 ayat 13. Dia mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Kita lihat ayatnya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini ayatnya supaya kita tahu. Nah, kembali ke Keluaran tadi, pasal yang ke-18, ayat 18 tadi, akan dinubuatkan seorang nabi. Dan kalau dinubuatkan seorang nabi, dia harus berkata benar, dikatakan. Tetapi kalau nabi itu tidak benar, dia mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, maka dia harus dihukum mati. Itu zaman perjanjian lama, dihukum mati, betul-betul mati. Saya nggak tahu maksud daripada saudara kita ini tadi, yang beri komen ini, orang awam bodoh ini. Apakah karena Pak Niko tadi nubuatnya nggak benar dia harus dihukum mati? Oh, saya nggak berani itu hukum mati, termasuk penjara saya.
masuk penjara kita. Kalau di perjanjian lama Tuhan sendiri yang hukum mati. Kalau di perjanjian baru kan zaman kasih karunia. Kalau dia salah, palsu, biar Tuhan sendiri yang hukum. Terserah Tuhan mau hukum apa. Nah itu. Dia akan menerima akibat dari Tuhan kalau dia bernubuat palsu. Kita tidak bisa membunuh atau menghakimi dia. Kalau memang dia salah ya sudah, salah. Ya udah terima aja nanti akibatnya dari Tuhan. Umat-umatnya juga supaya tahu kalau dia ngomong salah, berarti lu berbuat salah nih, gitu loh. Umat-umat kan bisa menilai, salah ini, gitu loh. Kalau salah jangan diikuti, jangan buat sensasi, membuat nubuatan supaya banyak pengikutnya, padahal salah, palsu. Nah itu. Ada satu komentar lagi dari Jose Kan, nggak tahu siapa ini Jose Kan. Dia bilang begini, Samsudin Simarmata, ente nyari viewer, cara ente salah dalam memberitakan Injil. Ini saya dikatakan mencari viewer dalam menginjil. Saya hanya menanggapi. Buktinya dalam video-video saya nggak pernah bilang tolong di subscribe ini dan lain sebagainya. Enggak. Saya kalau di subscribe ya terima kasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan saya juga melayani di kota Salatiga ini tidak cari itu. Saya melayani 1, 2, 3 jiwa di desa juga saya layani tanpa pamrih. Malah saya yang keluar uang untuk beli bensin dan lain sebagainya. Itu pelayanan saya anggap, saya yang berkorban. Apa yang ada pada saya korbankan, dan tidak berharap saya melayani harus dapat uang banyak dan lain sebagainya. Enggak, saya pelayan aja. Rezeki berkat itu Tuhan sediakan dari banyak hal. Yang penting melayani aja dengan sungguh-sungguh, benar. Jangan membuat sensasi. Cara kerja Allah itu berproses, bukan langsung meledak Jumat duanya, tapi buat yang heboh-heboh. Bukan begitu cara kerja GPDI. GPDI tidak begitu cara kerjanya. Natural. Sampaikan kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan berfirman kepada kita harus bernubuat, sungguh betul nubuatan itu kita uji. Jadi segala sesuatu roh itu harus kita uji, benar dari Tuhan atau tidak. Jangan asal ngomong. Kalau nggak benar kan malu toh. Kalau benar, makanya hati-hati. Ada lagi ini pernyataan dari Wesley Max. Dia bilang pendeta Stephen Tong pernyataannya sudah benar. Sebab apa? Sebab pendeta Niko mengklaim mendapat perkataan langsung dari Tuhan untuk hardik COVID-19 sama seperti Yesus menghardik badai. Jadi katakan bahwa pendeta Stephen Tong itu sudah benar. Untuk hal ini pernyataan Bapak Stephen Tong itu memang tidak terbukti. Pendeta Niko itu tidak terbukti, dan pendeta Stephen Tong kan nantang. Kalau memang betul gitu, memang tidak terbukti gitu. Tapi juga saya yang mau bilang, Pak Stephen Tong juga ya kalau seperti itu ya sebenarnya janganlah juga kasar gitu, kasar dalam arti kata perampok dan lain sebagainya. Itu nggak perlu lah sebenarnya, itu kurang etis lah sebagai seorang hamba Tuhan toh. Kalau pernyataan dia mengatakan nubuatan dan hari ini tidak terbukti, ya tidak terbukti, ya sudah tidak terbukti gitu. Nah, ini lagi komentar dari Ben Limbong. Dia bilang begini, bagaimana pendapat Pak Pendeta kalau ada pendeta yang bilang udah sering naik turun ke surga dan ketemu Tuhan Yesus? Apakah ini alkitabiah sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan?